Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai subbab dari Project Risk Management, yaitu Plan Risk Response, Implement Risk Response, dan Monitor Risk. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Suryo Guritno, Muhammad Wildanil Haq, Haryadi Hendrawan Aditama, dan Faris Al-Baihaqi. Presentasi kami awali dengan menjelaskan mengenai Plan Risk Response yang akan dijelaskan oleh Muhammad Wildanil Haq. Baik, yang pertama adalah Plan Risk Response. Plan Risk Response adalah proses dalam mengembangkan pilihan, memilih strategi, dan menyepakati tindakan untuk mengatasi exposure risiko proyek secara keseluruhan, serta untuk menangani risiko proyek individu. Manfaat utama dari proses ini adalah mengidentifikasi cara yang tepat untuk mengatasi risiko proyek secara keseluruhan dan risiko proyek individu. Proses ini juga mengalokasikan sumber daya dan memasukkan aktivitas ke dalam dokumen proyek dan rencana manajemen proyek sesuai kebutuhan. Input dari Plan Risk Response adalah, yang pertama adalah proses management plan. Di dalamnya adalah resource management plan, risk management plan, dan cost baseline. Yang kedua adalah project document yang terdiri dari lesson learned register, project schedule, project team assignment, resource calendar, risk register, risk report, dan stakeholder register. Lalu yang ketiga adalah enterprise environmental factors. Dan yang terakhir adalah organizational process assets. Lalu tools dan teknik, yang pertama adalah expert judgment, yang kedua data gathering, yang di dalamnya adalah interview, lalu yang ketiga adalah interpersonal dan team skills, yang terdiri dari facilitation, yang keempat strategies of trade, yang terdiri dari escalate, avoid, transfer, mitigate, dan accept. Lalu yang kelima adalah strategies of opportunities, yang terdiri dari escalate, exploit, share, enhance, dan accept. Lalu yang terakhir adalah contingent response strategies. Lalu selanjutnya adalah strategies for overall project risk, yang terdiri dari avoid, exploit, transfer atau share, mitigate atau enhance, dan accept. Lalu ada data analysis, yang terdiri dari alternative analysis, cost benefit analysis, dan yang terakhir adalah decision making, yang terdiri dari multi kriteria decision analysis. Lalu output dari plan risk response adalah yang pertama change request, lalu yang kedua ada project management plan update, yang terdiri dari schedule management plan, cost management plan, quality management plan, resource management plan, procurement management plan, scope baseline, schedule baseline, cost baseline, dan yang ketiga ada project document update, yang terdiri dari assumption log, cost forecast, lesson learned register, project schedule, project team assignment, risk register, dan risk report. Ini adalah contoh dari quiz yang telah kami kerjakan. Proses pengembangan pilihan, memilih strategi, dan menyepakati tindakan untuk mengatasi setiap risiko yang muncul, serta menangani risk tersebut adalah aktivitas dari, jawabannya adalah plan risk response, karena ini merupakan pengertian dari plan risk response. Lalu, contoh yang kedua adalah dalam merencanakan respon atau risiko, langkah untuk mengalihkan risiko untuk diantisipasi atau ditangani oleh pihak lain disebut transfer. Karena transfer melibatkan pemindahan kepemilikan ancaman kepada pihak ketiga untuk mengelola risiko dan menanggung dampak jika ancaman itu terjadi. Transfer risiko seringkali melibatkan pembayaran premi risiko kepada pihak yang mengambil ancaman. Pengalihan dapat dicapai dengan berbagai tindakan yang mencakup namun tidak terbatas pada penggunaan asuransi, jaminan, pelaksanaan, penjaminan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah implementasi yang akan dijelaskan oleh Haki. Pada Haki, dipersilakan. Selanjutnya adalah implement risk response. Implement risk response adalah proses penerapan rencana respon risiko yang disepakati. Manfaat utama dari proses ini adalah memastikan bahwa tanggapan risiko yang disepakati dijalankan sesuai rencana untuk mengatasi exposure risiko proyek secara keseluruhan, meminimalkan ancaman proyek individu, dan memaksimalkan peluang proyek individu. Berikut input dari implement risk response. Yang pertama ada project management plan, yaitu risk management plan. Yang kedua project document, yaitu lesson learned register, risk register, dan risk report. Dan yang ketiga ada organizational process asset atau OPAS. Selanjutnya adalah tools dan teknik implement risk response. Yang pertama ada expert judgment, yang kedua interpersonal and team skills, yaitu influencing,
yang mana manajer proyek atau orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses risiko mungkin perlu melakukan influencing untuk mendorong pemilik risiko yang dinominasikan untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika diperlukan. Dan yang ketiga, Project Management Information System atau PMIS. Dan yang terakhir ada output dari Implement Risk Response. Yang pertama, Change Request. Dan yang kedua, Project Document Updates yang terdapat dari Issue Log, Lesson Learned Register, Project Team Assignment, Risk Register, dan Risk Report. Selanjutnya adalah quiz review dari Implement Risk Response. Soal pertama, dokumen yang diperlukan untuk menindaklanjuti respon dari setiap risiko yang muncul kecuali jawabannya adalah log register karena Lesson Learned Register, Risk Register, dan Risk Report merupakan dokumen yang selalu diperlukan untuk respon risiko. Soal yang kedua, tahap atau proses yang tidak begitu relevan atau tidak membutuhkan tools atau teknik analisis data adalah jawabannya Implement Risk Response karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tools atau teknik yang digunakan Implement Risk Response hanya ada 3, yaitu Expert Judgment, Interpersonal and Team Skills, dan dan Project Management Information System atau PMIS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryadi. Masuk ke bagian monitoris. Monitoris adalah proses pelaksanaan rencana tanggap risiko. Itu mengidentifikasi risiko, memonitoring sisa risiko, mengidentifikasi risiko baru, dan selanjutnya mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Adapun manfaat utama dari proses ini yaitu memungkinkan keputusan proyek didasarkan pada informasi terkini mengenai exposure risiko proyek secara keseluruhan dan risiko proyek individu. Berikut ini inputan dari monitoris. Yang pertama ada Project Management Plan yang terdiri dari Risk Management Plan. Yang kedua Project Document, yaitu dokumen-dokumen seperti Issue Log, Lesson Learned Register, Risk Register, dan Risk Report. Selanjutnya ada Work Performance Data, dan yang terakhir ada Work Perform Report. Selanjutnya tool and teknik yang digunakan dalam proses monitoris. Yang pertama ada data analisis yang terdiri dari technical performance analysis dan reserve analysis atau yang burn-down chart. Yang kedua ada audit. Yang ketiga ada meeting risk review. Tadi input dan output, input, teknik dan tool. Yang selanjutnya ada output. Nah, yang pertama output dari monitoris yaitu work performance information. Yang kedua change request. Yang ketiga ada project management plan update. Selanjutnya yang keempat project document update yang terdiri dari assumption log, issue log, lesson learned register, risk register, dan risk report. Dan yang terakhir dari output ini yaitu organizational process asset. Nah, ini quiz review dari monitoris. Melakukan pelacakan risiko yang muncul, mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan muncul risiko baru merupakan bagian dari proses. Jawabannya monitoris. Karena sudah jelas tadi di pembahasan sebelumnya tentang pengertian monitoris. Berikut adalah salah satu output yang dapat diupdate dari aktivitas pemantauan risiko, yaitu jawabannya OPA yang A. Karena jawaban A ini merupakan output dari monitoris, sedangkan yang lain tidak bukan output dari monitoris. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dari isi maupun penjelasan yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.